Aku Chen Qingyue, jadi orang terkaya di ibu kota di usia 30 tahun. Hanya harta miliar di dunia ini. Selain kekuasaan dan uang, gak ada yang menarik minatku. Semua bilang mataku tajam. Tempatku berdiri jadi pusat tren. Milih pria juga tepat dan berani. Kita legenda yang bikin gempar dunia bisnis. Juga pasangan nasional yang diakui. Kasihan, aku gak pernah melirik wanita lain. Jadi 20 hari lagi kita nikah. Terima kasih Pak Jiang. Bisa bantu Pak Jiang gantikan kakak ipar untuk gladi pernikahan. Itu kehormatan bagiku. Sudah datang. Gladi pernikahan dimulai 5 menit lagi. Hiasan seperti tapi nggak kusangka, aku tinggalkan order 18 miliar demi gladi pernikahan. Tunanganku malah cari tiruanku untuk gladi pernikahan. Qingyu, kamu 18 tahun. Seperti apa? Jengsi, kamu tertarik sama yang 18 tahun ini? Hello kakak Alpa, kakak jauh lebih tua dariku. Aku berani panggil kakak ipar sebagai kak. Kakak nggak keberatan kan? Aku pakai gaun dengan di pesananmu. Qingyu sibuk, mana sempat gladi sendiri. Kami yang harus berterima kasih. Pakai gaun pengan gandong tunangan. Jengsi, menurutmu? Jangan salah paham. Aku Zhou Ruyan, magang baru di Departemen Desain Pak Jiang. Kupikir kakak terlalu sibuk. Waktu nggak boleh terbuang untuk gladi pernikahan. Jadi aku menawarkan diri untuk gladi. Ini pertama kalinya. Jengsin tega biarkan wanita lain. Jengsin cinta aku sampai bisa tangkap pisau untukku. Kamu ini apa? 要金月，kau menghalangi jalan grup Wantong, kau pantas mati. Jengsin. 3 kali, lu kau kena 3 tusukan demi selamatkan aku. Aku janji, apapun kesalahanmu, aku akan maafkan tanpa syarat 3 kali. Hari ini yang pertama. Ruyan, Chengxin sungguh tulus. Sampai izin demi gladi untukmu. Hei, berarti ada yang bisa seenaknya di atasku. Zhou Ruyan ini salah orang. Kau pengen tinggal kotor. Nah, aku nggak mau. Aku nggak mau. Qingyu, kamu ngapain? Aku nggak pengen Chengxin. Kamu pikir aku rela lihat perempuan murahan pakai gaun pengantinku dan gladi resik sama tunanganku? Qingyu, aku cuma pikir waktumu berharga. Gladi resi kecil kayak gini nggak sebanding dengan waktumu. Lagi pula aku yang suruh dia datang. Nggak usah keras sama anak 18 tahun. Ini semua salah aku. Aku nggak tahu kalau gaun itu penting banget buat kakak. Herji. Hah? Aku mau keliling gaun pingat. Qingyu, kamu biasanya besar hati. Ruyan cuma anak 18 tahun. Nggak usah dipermalukan. Kamu kasih. Qingyu, Qingxin, idola nasional, nggak pernah kasih celah pada wanita lain. Tapi sekarang kamu biarkan wanita lain pakai gaunku dan gandeng tanganmu di karpet merah. Chengxin, yang aneh itu kamu. aku cuma pikir gladi resi kecil kayak gini gak sebab. Nenek dengan waktumu biar. Ruyan yang gantikan. Enak? Qingxin, jangan biarkan orang luar mengganggu jalannya pernikahan. Qingyu, kamu cemburu. Dari mulai kerja sama bisnis sampai sukses pisah. Menik, itu selalu jadi impian bersama. Kamu cemburu ya? Qingxin, jangan paksa aku. Gak cinta. Qingyu, Ruyan itu masih bocah 18 tahun. Mana mungkin pengaruhi pernikahan kita? Ayo, bawa pengantinku ke lelang cari gaun. Qingxin, ini pertama kalinya kau bersumpah di depanku. Aku percaya sekali. Tuan Chen benar-benar sayang Anda.
Katanya demi memenangkan gaun pengantin utama, dia menunda semua jadwal dan menunggu seharian di bawah. Kok belum mulai sih? Iya nih, barang ke-101, gaun pengantin berlian. Kok kamu datang? Aku pakai gaun kakak. Bikin kakak marah. Makanya aku hati-hati lelang. Pengen lihat model gaunnya biar bisa bikin sendiri buat ganti rugi ke kakak. Harga awal 990.000. Harga awal 90.000? Gaun ini cantik banget. Andai aku punya gaun sendiri, pasti senang. Hei, kamu! Iri banget sama kakak. Kalau kamu suka, ini buat kamu. Hah? Apa nggak apa-apa? Kakak tahu nanti marah lagi. Anggap saja ini untuk kejadian tadi. Sebagai permintaan maaf. 3 juta. 3 juta pertama, 3 juta kedua. 3 juta. Yang ketiga. Selamat, Tuan Cheng Xin berhasil Menangkan barang nomor 1, gaun pengantin berlian. Tuan Chen, Tuan Cheng pakai kartu hitam Anda untuk beli gaun lain dan kasih ke Zhou Ruyan. Pakai uangku buat beli gaun pengantin perempuan lain. Pergi. Ini pertama kalinya ada wanita di samping Pak Cheng selain Bu Chen. Siapa sih dia? Bukannya Pak mau nikah sama Bu Chen? Bu Chen gak akan mentolerir ini. Makasih atas pujian. Di sini, aku mau berterima kasih banget sama bosku. Hadiah buatku. Pengganti. Para wanita di sini jangan iri atau dengki. Soalnya, muda itu modal. Aku baru 18, bukan 30. Umur yang cocok buat pakai apa aja. Qingyu, kenapa kamu tuh? Kalau aku nggak turun, kaki orang ini sudah menginjak mukaku. Kamu salah paham sama Pak Chen. Aku yang terlalu ingin punya gaun pengantin. Makanya Pak Chen beli khusus. Cheng Xin, siapa yang izinin kamu pakai harta bersama kita? Perempuan lain. Qingyu, kamu 3 juta. Enggak baca minta maaf sama Xiaoying. Jangan ribet di tempat begini. Iya dong, Kak. Uang yang Pak Chen keluarkan buatku receh doang. Kakak kandil mawar. Pasti nggak keberatan, kan? Sepertinya kamu belum kapok. Ibumu nggak ngajarin kalau rebutan barang orang lain kena hajar. Xinyu, jangan bikin malu grup Chen. Lagi pula, bukannya aku mau beli dia kompengan. Masa? Pakai uangku buat beli gaun pengantin perempuan lain yang malu itu kamu. Jangan lupa, grup Chen juga setengah perjuanganku. Masa aku nggak punya hak buat belanja 3 juta? Pak Chen, jangan marah sama kakak. Kakak nggak sekeras itu. Kalian kan mau nikah. Masih perlu lapor-lapor ke dia? Kali ini aku ganti ibumu ngajarin kamu. Siapa yang boleh diganggu? Siapa yang nggak boleh? Orang kopot, gaun pengantinnya. Robek saja gaun pengantinnya. Qingyu, Banyak yang lihat. cuma 3 juta. Jangan bikin ulah dong. Siapa yang bikin ulah? Siapa bilang bikin ulah? Jangan dewa saham termuda di Wall Street. Hartanya miliaran. Perusahaan manapun yang dia ingkar. Dalam 3 hari pasti dia kuasa. Lama gak ketemu? Dia. Kenapa dia boleh, aku enggak? Apa? Kurangnya aku? Kamu masih kecil, belum paham cinta. Aku kirim kamu ke luar negeri tenang dulu. Dari dulu aku sudah paham. Aku cinta kamu. Ni sangat-sangat cinta. Iya, itu pilihanmu. Orang itu kalah jauh sama aku. Kenapa kakak nggak pilih aku? Kamu siapa? Mau aku bantu? Ni gak perlu. Kamu tahu nggak? Aku suka banget lihat kamu galak gini. Kayak harimau kecil. Bikin pengen cium. Kalau nggak salah ingat, bayar pakai kartu. Harus tanda tangan kan? Qingyu, kamu mau begini? Pasti orang yang disukai Pak Chen gak akan segalak ini. Kakak bercanda kan? Depa. Salah. Aku memang segala kini. Panggil orang. Nona, 3 juta, silicon gas.
Sisir. Baka. Baik, Buceng. Xingyu, kamu jadi begini. Chengxi, jangan lupa siapa tunanganmu. 谢谢。 Chengxi, dulu kamu nggak peduli sama orang lain. Tapi begitu Zhou Ruyan muncul, kamu selalu belain dan bantu dia. Kamu berubah, aku nggak kenal kamu lagi. Pak Chen, mau pecat Zhou Ruyan? Urus sesuai aturan perusahaan. Siap. Chengxi, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Jangan bikin aku kecewa. 抱歉，yang datang bawa gaun pengantin maksa ni. Anak kecil itu nggak mau ketemu. Pak Chen cepat suruh dia masuk. Kalau nggak, dia bisa kumpulin semua orang di lantai ini buat nonton. Apa katamu? Chen Qingyu, kalau hari ini kamu nggak mau temui aku berdiri dari pagi sampai malam, sampai kamu mau temui aku. Suruh dia naik ke sini. Aku bawain gaun pengantin buat kamu. Lupakan saja. Kita nggak mungkin. Kau kan nggak mau? Kamu kan belum nikah. Lagi pula, aku pulang ke sini kali ini memang mau jadi pelakon. Dasar nggak tahu malu. Asal bisa dapetin kakak. Malu itu nggak penting. Lupakan saja. Kita beda 8 tahun. Nggak mungkin. 8 tahun kenapa kakak sama Cheng Xin juga beda usia? Kenapa dia boleh aku nggak? Apa kurangnya aku dibanding dia? Pergi. 遵命。 Tisu. Nona Zhou Anda sudah dipecat. Mulai besok tidak perlu Masuk kerja lagi. Ini formulir pengunduran diri. Berani-beraninya kau pecat aku? Dari 30 hari kerja, kau bolos 18 hari. Maaf, kau tidak memenuhi standar perusahaan kami. Aku izin karena ada urusan pen. Lagi pula izinku sudah disetujui oleh direktur Chen. Direktur Chen. Sepertinya aku bikin kakak marah lagi. Dia suruh HR pecat aku. Cek apa masih ada yang terlewat. Sampai kapan kau mau terus menyusahkan Zhou Ruyan? Bos, Apa? Chen Qingyi, sejak kapan kau jadi sekejam ini? Salah apa sih Ruyan sampai kau terus begini? Dan kau masih harus usir dia dari perusahaan. Aku pecat dia dari perusahaan. Chengxi, kamu salah paham sama aku. Kakak, Chen Qingyi. Kamu makin keterlaluan. Meski kita mau nikah, tapi tinggal baik-baik. Kalau aku tahu kamu main licik sama gadis ini, aku pasti lawan kamu. Sampah, kayak kamu nggak pantas buat kakak. Kalau kamu lenyap selamanya, kakakku menjadi milikku. Semua orang di lingkaran Beijing tahu aku Chen Qingyue jujur. Ternyata di matamu aku begini, cuma karena kata Zhou Ruyan. Kamu langsung balik dan marah-marah. Bahkan malas periksa. Chen Xi, aku nggak akan tahan kamu lah. Cincin ini memang nggak pantas buat kakak. Sama seperti beberapa orang. Nggak pantas ada di samping kakak. Mending Wangin cari yang lebih baik buat kakak. Kamu ngapain ke sini? Aku jadi pelaku dong. Dia nggak jaga batas. Jangan salahkan aku ribut.
Jangan pura-pura. Kakak, kamu bisa jadi milikku. Pukul saya makin cinta. Kakak, pasti sayang aku. Kakak, ingat pertimbangkan aku. Cini, bukankah nikah sama aku yang paling kamu mau? 3 hari. Kamu lebih milih 3 hari gabung daripada berhenti bertengkar. Aku meminta kamu mengaku sah. Enggak seenaknya nyusahin orang lain. Sesulit itu. Masuk. Ada apa? Bukannya HR sudah atur kamu balik kerja? Aku takut banget. Begitu kakak pergi, sekretaris kakak pada bully aku. Pasti aku yang bikin kakak nggak senang. Chen-Qing, kamu suruh bawahanmu bully dan persulit Ruyan di kantor. Cukup ya. Apa? Aku kecewa sama kamu. Kalau kamu minta maaf sama Joe Ruyan sekarang, aku bisa maafin semuanya. Aku minta maaf. Mi, Chen-Qing Yue, kamu selalu sombong dan gak pernah mau merendah. Pak Cheng nggak suka orang yang suka pamer kuasa. Kakak sangat cinta sama Pak Cheng. Pasti akan minta maaf sama aku demi Pak Cheng. Pulang aja, kalau udah bisa minta maaf. Herji sekarang. Jangan balik lagi. Nona mau nikah sebentar lagi. Gimana ini kalau sampai kacau begini? Kak, ingat aku ya. Siapa suamiku nanti? Aku yang tentukan. Hello. Cik, coba tebak. Pakai apa aku sekarang? Aduh, jangan-jangan cincin kawinmu? Cincin ini di jariku. Cantik banget. Cukup. Ya? Jangan marah dong. Kenapa? Kakak bilang aku pelakor. Janji cukup. Perintahkan. Restrukturisasi saham Chen Group. Dalam 7 hari, selesaikan skema pemisahan. Pijat Joe Ruyan di area divisi desain suruh HR kirim pengumuman ke seluruh industri. Divisi desain enggak akan diterima lagi. Wang Ma, Ya Nona, beresin barang-barang Chengxin. Suruh dia bangku setan bawa pergi. Akhirnya kamu sadar. Dia memang gak pantas buat kamu. Aku buang semua sampah itu sekarang juga. Biar kamu gak lihat lagi. Chengxin, aku cinta kamu. Tapi itu bukan alat buat kamu kendalikan aku. Aku udah kasih 3 kesempatan. Sekarang aku yang ninggalin kamu. Nikah dadakan. ada apa sih? Semangat banget. Lu investor saham dapat 1 miliar juga gak segitunya. Gua punya istri. Besok nikah. Oke. Nikah dong. Chen-Qing Yi, hari ini pernikahan. Kita semua orang terhormat. Turunkan sedikit egomu. Jangan bikin malu semua orang. Mada! Semua udah datang. Bisa menantu perempuan seperti Qing Yue. Keluarga Cheng kami sungguh sangat beruntung. Xiaoxing memang dari kecil sudah beruntung. Keluarga Chen dan Cheng menikah. Kalian keluarga Cheng dapat keuntungan besar. Depannya, para toko bisnis ibu kota akan bergantung pada keluarga kalian. Chen-Qing Yue, kamu benar-benar bisa ngambek. 7 hari penuh. 1 telepon pun gak mau kamu kasih. Chengxin, engkau waras. Hari ini adalah hari pernikahan kalian. Perempuan ini. Namanya Zhou Ruyan. Tapi dengan beberapa patah kata, dia bisa bikin anakmu berbalik lawan aku. Pakai gaun pink, ningku pakai cincinku, habiskan uangku. Bahkan minta aku minta maaf, baru mau menikah dengan... Meskipun tunangan Chengxin ini adalah partner bisnis, yang berjuang bersama, Chen Qingyue tetap saja. Pria dari golongan wanita cantik. Kalau pria sudah kaya, berapa banyak yang bisa tetap setia? Bahkan suami idaman nasional seperti Cheng Xin pun gak terkecuali. Qing Yue, aku sudah dapat. Apa lagi yang kamu mau? Ngadu ke orang tua. Mau main apa lagi? Qingxin, kamu masih berani beta Qingyi. Hari ini bawa perempuan ini ke pernikahan.
Kamu kira kita semua buta? Hari ini pernikahan kita. Qingyue, sana nak jangan cari masalah. Siapa bilang pengantin pria itu kamu? Apa? Penggantin prianya bukan Chengxin. Ada apa ini? Apa katamu? Pengantin pria bukan kamu. Anak baik jangan keras kepala. Pernikahan itu bukan main-main. Maaf tante. Yue, apa kau sudah cukup? Kesabaranku ada batasnya. Kalau masih mau menikah denganku, jangan ngambek di sini. Ngambek? Bilang tidak ngambek? Demi Zhou Ruyan, kau mempermalukanku di depan umum. Qingxin, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau sendiri yang menghancurkan kesabaranku. Karena kau begitu dengar kata Zhou Ruyan. Baiklah, ku izinkan. Dan Qingyue, apa kau gila? Demi Zhou Ruyan, kau mau buang hubungan 4 tahun kita? Katanya dia cuma orang luar magang. Berapa kali harus kukatakan dia hanya adik bagiku? Kau yang berpikiran aneh. 4tahun. Oh, kau masih ingat? Iya. Senyum. Kita bersama 4 tahun. Bukankah menikah adalah impian terbesar kita? Bagaimana kau bisa membuangnya begitu saja? Karena aku muak denganmu di sini. Kau bilang dia orang luar, tapi biarkan dia pakai gaun pengantin pesananku jalan di karpet merahku. Bahkan uangku kau pakai belikan dia gaun. Kau hibur dia sekarang saat kita menikah pun kau bawa. Chengxin, dengan begini, bukankah kau bilang akulah yang harus pergi? Aku salah ini. Aku pecat dia. Aku tidak akan menemuinya lagi ini. Anak baik. Ini semua salah Chengxin. Nanti setelah pernikahan selesai, ku suruh Chengxin minta maaf baik-baik padamu. Hari ini kalian menikah. Kau sudah pakai gaun. Tamu sudah datang. Jangan ngambek lagi ya. Kak Chengxin, kakak sangat mensintaimu. Masa mau ingkar janji? Pasti dia sengaja mau menjebakmu di hari pernikahan. Kalau kau mengalah, dia akan menyusahkanmu seumur hidup. Tante, kau pasti tidak mau anakmu disusahkan seorang wanita seumur hidup, kan? Wanita ini benar-benar biangkerok. Semua orang sudah ribut karena dia malah tambah api. Betul. Qingyue, Ruyan benar. Bukankah menikah denganku adalah impian terbesarmu? Masa kau tega mengingkarinya? Ya, Qingyue. Mau mengendalikan Chengxin, jangan di tempat seperti ini. Kakak, jangan merusuh lagi. Berhentilah. Nanti kebohongan terbongkar. Tidak bisa diselesaikan. Aku. Ini juga demi kebaikanmu. Siapa lagi yang bisa tahan dengan wanita galak seperti ini? Kalau masih mau menikah denganku, sekarang minta maaf padaku. Istriku sayang, aku datang. Aku tidak. Chen Qinyi, hari ini kan hari pernikahan kita. Kau bikin aku malu di depan banyak orang. Anggap saja kau lagi cari perhatian, marah-marah. Sekarang kau bawa orang sembarangan ke sini. Maksudmu apa? Di mana sebagai pengantin pria? Pengantin pria. Chengxin, apa kau enggak tinggal mengganggu? Sudahlah, biar kau kenal-kenal. Dia tunang ganggu. Yang an. Qingyue, aku tahu kau salah paham soal aku dan Ruyan. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Kau nggak tahu isi hatiku. Di depan banyak orang begini, masa aku harus minta maaf di depannya? Nggak usah minta maaf. Dia gampang ditenang. Selesaikan dulu pernikahan. Nanti setelah nikah. Kalau nggak ada urusan lain, silakan pulang, Pak Chen. Jangan ganggu pernikahanku sama Yang An. Chen Qingyue, kau bikin aku malu di depan banyak orang. Kalau kau masih macam-macam, jangan nggak memberimu kesempatan. Aku yang gak memberimu kesempatan. Saat kau dan perempuan hina ini di depanku berkali-kali lirik apa? Aku nggak bilang kesabaranku ada batasnya. Chen Qingyue, apa aku nggak sudah jelaskan? Semua itu cuma pikiranmu sendiri. Buat apa? Kau ungkit masa lalu. Ada hal yang gak bisa berlalu. Apa itu salah paham? Kau tahu sendiri. Saat aku maafkan kau pertama kali, aku sudah siap untuk pergi. Sekarang pergi. Jangan ku pernikahanku dan suamiku. Chen Qin, kenapa kau selalu merasa benar sendiri? Aku sama Zhou Ruyan gak ada apa-apa. Kenapa kau harus mempersulit dia cari medan sendiri? Kau benar-benar salah paham. Aku sama Pak Cheng beneran gak ada apa-apa. Aku memang suka dia. Kagum padanya. Dia seperti kakak yang merawat. Tapi kami beneran bersih. Cut. Buang-buang waktu sama mereka. Kita nikah itu acara bahagia. Aku nggak suka ada orang sembarangan di sini. Aku lihat semua
Orang memberi selama, tentu Ores. Bukan dengar kucing-kucingan dan anjing-anjingan menggonggong. Aku nggak peduli kalian bersih atau tidak Seth. Pernikahan ini selesai. Kita putus hubung. Sekarang silakan pergi. Siapa perempuan ini? Sampai bikin Qing Yue segitu marahnya. Apa dengan penjelasanku dulu? Masih mau jelaskan apa? Muka aku dan ibumu sudah habis kau bikin malu. Cie, kau kembali. Aku kira nggak akan bertemu kau lagi. Ayah. Aku kembali ambil barang. Rumah ini sudah kurus. Kalau nggak ada urusan, kamu juga cepat berkemas. Cium, dengar dulu. Aku tahu aku salah bikin kamu salah paham. Ini salahku. Tolong maafkan aku. Aku nggak akan ulangi lagi. Urusanmu dengan orang lain. Aku nggak peduli dan nggak tahu. Aku bilang, kita nggak ada hubungan lagi. Tuan Qing, jaga diri. Qing, kau wanita yang paling kucintai. Aku sudah siap bersamamu sampai tua. Jiku, hanya untukmu. Sudah ku beri 3 kesempatan. Kamu yang sia-siakan semua kepercayaan dan kesabaranku. Sekarang kamu bilang bikin nikah keluarga apa? Qing Yu, aku nggak pernah berniat menyerah. Tolong beri aku 1 kesempatan terakhir. Syarat apapun akan ku terima. Senang sekali kamu pulang. Kakak Xin tadi minum banyak. Aku khawatir sendiri. Tak sanggup menjaganya. Qing Yu, bukan begitu. Setelah kamu pergi tadi, aku sedih. Terlalu banyak minum. Mana mungkin aku... Tadi kamu bilang syarat apapun akan kau terima. Asal kau maafkan aku. Syarat apapun akan ku terima. Aku mempunyai 1 syarat, yaitu nikahi dia. Nikahi dia. Dia. Jangan. Aku sudah kasih kau kesempatan, tapi kau sendiri yang menyanyiakannya. Mulai sekarang, lenyaplah dari hidupku. Aici, jangan pergi. Sudah ku bilang aku nggak ada hubungan apa-apa dengan... Dari awal yang ku cintai ku makam. Menyakiti aku waktu kau suruh dia gantikan aku di gladi pernikahan. Apa itu bukan cinta? Waktu kau pakai uangku untuk beli baju dia dan buat dia senang. Apa itu bukan cinta? Sekarang, kau bawa dia ke rumah, rawat kau yang mabuk Chengxie. Kau bilang cinta aku melatih sungguh murah. Kakak benar-benar salah paham sama Kak Asin. Aku ada di sisinya siang malam. Cintanya padamu bisa kurasakan. Demi kamu dia jadi begini. Tapi kau masih fitnah dia. Dasar tega banget. Gak punya perasaan sama sekali. Haga, Xin jangan sedih. Orang seperti kakakmu itu mana pantas untukmu. Aici. Ya. Jangan tinggalkan aku. Siapa yang bisa mencintaimu sepertiku? Asik. Dia bikin ulah. Cuma biar aku perhatian. Pakai uangnya. Menjebengitkannya. Mana ada yang lebih paham dan perhatian padamu selain aku? Selalu kamu yang minta. Kenapa? Sekarang gak mau lagi. Apa kamu takut dia kabur lagi? Qing Yue, bikin heboh di pesta pernikahan. Pura-pura jadi nona besar. Ujung-ujungnya balik juga ke aku. Kakak Weixin. Udah baik kan? Kamu bukan Qing Yue. Kak, udah pergi sama. Chen Qing Yue. Tunggu sebentar, aku mau kasih sesuatu buat kamu. Hakia. Ya. Urusan kalian yang udah ketinggalan zaman itu. Masa suruh aku yang ngurusin? Ayo. Aku ini bukan pada nama. Ini. Cepat pergi, apapun ini orang yang kekurangan.
kekurangan uang. Ayo pergi. Gimana? Kalau investor besar ini nggak turun tangan berusaha, aku pasti bangkrut. Hai lihat, tuh. Pantas saja Chen Qingyue bisa bikin grupnya sebesar ini. Ternyata numpang sama dewa saham. Pura-pura suci nggak? Heran ada yang bilang Per, jika hanya kacau balau pasti karena tunangannya. Hipagok selingkuh. Expose dia. Kak Sisil. Jangan minum melulu. Makan buah dulu ya. Jangan sampai sakit perut. Presiden cantik grup Chen dekat dengan miliarder Aquarius. Mitos kekayaan cuma karena numpang nama. Kak Xing, lihat ini. Apa yang dibicarain itu kakak? Pura-pura suci pantas saja ada yang bilang pernikahannya diganggu selingkuhan. Kak Xing, ternyata kakak sudah punya cadangan dari awal. Kamu selama ini dibohongi dia. Diam! Aku lebih tahu dari kamu bagaimana grup Chen berdiri. Tidak ada orang kaya raya. Aku carry dia. Waktu proyek ini mepet. Cepat selesaikan. Baik. Ada urusan bilang, aku tidak punya waktu buat buang-buang. So baik perusahaan. Kamu tahu harus bagaimana? Semua tentang grup ini, jejak perjuangan kita bersama. Aku ingat jelas. Aku tahu. Kamu tidak bersalah. Jarang sekali kamu tidak menjatuhkan orang di saat seperti ini. Kenapa? Apa aku harus berterima kasih padamu? Pacang, jaga sikap. Aku tahu. Tiap kali menghadapi gosip begini, kamu selalu tersiksa. Jinyu, kamu tidak bisa mengakui kesalahanmu sendiri. Kenapa harus keras kepala dan terus-terusan ngambek sama aku? Kalau nggak ada urusan lain, aku mau sibuk dulu. Yuk, aku tahu kamu masih marah. Tapi ini bakal berdampak buruk buat kamu dan grup. Asal kamu mau meret dan balik ke sisiku, kita bisa lawan semua rumor itu bareng-bareng. Heh, gimana hasil negosiasinya? Film kita makan gaji buta. Dewa saham Wall Street itu kan gak pernah muncul kah? Kenapa dia mau bantu Grab Chen Eurus beginian? Baiklah, aku mengerti. Dasar pengecut, berani bikin fitnah, tapi nggak berani. Waktu bikin gosip nggak kepikiran muka. Kami cuma hilaf, Pak. Mohon beri kami jalan. Sekarang Bapak tekan kami di pasar saham kami. Mau bikin kami hancur berantakan. Sekarang menyesal. Terlambat. Aceh, masalahnya sudah selesai. AP, masalahnya sudah selesai? Lumayan cekatan kali ini. Bukan begitu, Pak. Waktu kami mau bertindak. Gak habis pikir. Berani bikin fitnah. Gak berani tanggung jawab. Dasar kebiasaan lancar. Bukan anak kecil lagi. Kau masih gerusa-gerusu begini. Pintar juga kamu. Minta bantuan si muka culun itu? Nggak takut urusanmu bocor? Kalian berdua bakal hancur. Urusan kami berdua. Apa urusanmu? Lagi pula dia bukan pria simpanan. Namanya Yang Han. Kamu gila? Ini urusanku dengan istriku. Apa urusanmu? Kak, kalau mau bisnis lagi, buka mata baik-baik. Kalian suka asal panggil istri orang. Itu bisa merusak nama perusahaan. Sampah yang dibuang seperti sampah oleh kakakmu hari pernikahan, dari mana mukanya memanggil dia istri? Kamu pikir kamu siapa? Biarpun itu sisa makanku, belum giliranmu untuk makan. Jingyue, kau pukul aku demi pria simpanan itu. Memangnya kenapa kalau aku pukul? Kaulah yang menyerah dan tidak tahu menghargai. Kakak sudah bilang, jangan ganggu lagi. Kau tidak dengar. Salah siapa? Diam! Berani ganggu lagi, tanganmu bisa pukul. Cengxin, cukup. Siapa sebenarnya yang cari ribut? Aku tahu kau mencintaiku dan tak bisa lepas dariku. Aku hanya ingin kau merendah dan mengaku salah. Tidak pernah berniat berpisah darimu. Suruh aku minta maaf, Cengxin. Nggak sadar diri banget sih kamu. Udah nggak ada yang perlu dibahas. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Meski kita nggak punya perasaan, kamu nggak perlu bergaul dengan sembarang orang. Sembarang orang pun masih lebih baik dari kamu. Bilang sekali lagi, jangan ganggu aku lagi.
Sekarang, pergi. Baik. Terserah mau main apa. Ingat sini. Kalau aku tahu kamu tinggal serumah dengan pria, aku nggak akan menikahi. Maaf, pagi malam. Nakak. Makasih. Kamu, biar dia benar putus harap. Maksudnya. Dasar boka. Kamu nakal lagi ya? Selamat ulang tahun, selamat ulang. Nak, selamat ulang tahun. Akhirnya kamu dewasa. Kak, si Ada yang mau aku bilang. Sebenarnya aku syuk. Kak, tadi aku agak berlebihan. Aku sebenarnya bukan begitu. Nggak apa-apa. Kamu orang seperti apa? Aku tahu. Pak Chen, cepat ke rapat dewan. Jengsi mau membaca data dari grup. Apa? Ada entah apa. Sampaikan saja. Pak Chen tetap pendiri grup, berapapun sahamnya. Kalau kita singkirkan, dia lewat rapat pemegang saham. Kabar ini bisa merugikan grup. Divisi risiko sudah siapkan antisipasi. Kalau berita ini meledak harga saham, kita bisa turun 30%. Rugi. Pinjam 1 miliar. Apa grup masih punya nama? Chen Qingyu sebagai pendiri. Pertama kabur dari pernikahan. Lalu tersiar kabar dia cari sultan dan tidur dengan. Ini merusak reputasi perusahaan. Sudah bikin kita rugi banyak. Sekarang singkirkan dia. Hanya untuk menghentikan kerugian. Yang harus disingkirkan itu kamu. Yang harus disingkirkan itu kamu. Tuan Chen, Anda kelewatan. Itu kursi Tuan Chen, silakan minggir. Saya minggir? Ini rapat pemegang saham. Presiden Direktur Grup Chen adalah saya. Selain saya, kursi ini ada orang lain yang pantas. Kamu mau bikin ribut sampai begini ya? Siapa yang bikin kacau? Saya lakukan ini demi kesehatan grup. Buang yang tidak berguna, biar harga saham kembali normal. Ini juga yang diinginkan semua anggota rapat pemegang saham di sini. AP itu salah. Jangan lupa, grup ini saya yang dirikan. Meski saya bukan presiden, saya masih punya 2% saham seumur hidup di seluruh grup. Sayalah yang berkuasa di sini. Tuan Cheng, sesuai perjanjian transfer saham yang baru Anda tangani, investor swasta Nona Zhou Ruiyan telah membeli saham 1,2% milik Kepala Liu, Tuan Wang, dan Tuan Zhang. Jadi sekarang saham Anda 2,1%. Kak, sepertinya yang harus tampil sekarang adalah kamu. Tuan Yang, tebakan Anda benar. Saham grup Chen sudah berubah sejak dini hari. Kalau begitu, laksanakan. Ingat, saya tidak ingin melihat dia punya kesempatan bangkit lagi. Ini hasil rapat umum pemegang saham. Pak Cheng sendiri yang memutuskan untuk mencabut status pendiri Anda. Pak Cheng pegang penuh grup ini. Saham Anda di grup Cheng masih berlaku. Mulai sekarang kita satu tim, Kak. Qingxin, kamu benar-benar rela mengeluarkan banyak uang untuk membelikan saham buat wanita itu. Apa kamu nggak takut suatu hari nanti dia balik menyakiti kamu? Kakak bercanda. Kakak tahu, aku cuma bantu kakak Xing kurus hal kecil. Lagi pula aku setia sama kakak Xing. Nggak pernah godain sembarangan orang. Mana mungkin aku menyakiti? Jadi, kamu yang diam-diam mengambil alih pembelian saham dan menjebak aku? Bukan fitnah. Ini keputusan bisnis. Chen Qingyue, kita kerjasama membangun kejayaan grup. Tapi aku nggak pernah menyangka kamu malah berkumpul dengan pria murahan.
Kamu bilang jangan ikut campur urusan pribadimu. Tapi kalau cari pria, setidaknya cari yang lebih baik dariku kan? Aduh, Pak Cik. Jangan marah dulu, biar aku yang urus. Beritahu semua orang, mulai sekarang dimanapun di grup ini, orang luar nggak boleh masuk. Siapa yang ketua? 就是langsung. Siapa berani? Cingxin, kamu tahu aku selalu profesional. Meski kamu selingkuh dan melanggar batas, mengkhianati kepercayaanku, aku nggak pernah berpikir pakai kekuasaan grup untuk melawanmu sekarang. Kamu yang mulai duluan. Kami benar-benar nggak mengincar kamu. Corruption aku yang dirikan sendiri. Suara dari sedikit sahammu itu nggak ada artinya. Kamu pikir aku nggak antisipasi itu? Pak Cheng, ini keinginan semua orang. Apa? Katamu? Apa katamu? Cing, Yue, Pak Cheng kasihnya terlalu banyak. Kamu? Tadi, Pak Cheng bilang ini keputusan rapat pemegang saham. Demi kemajuan grup. Lagi pula. Kamu sudah tanda tangan. Nanti bisa santai di kota. Bebas. Enak kan? Sudah kubilang, jangan cari sembarangan orang untuk dididik. Selain merusak namamu, nggak ada guna. Kamu pikir cari pria murahan bisa bikin aku marah? Banyak acting. Bukankah itu biar aku balik padamu? Nanti tanda tangani. Urusan grup. Gak usah kamu pusingkan. Kita baik-baik saja. Di rumah, kamu jadi istri yang baik. Urus suami dan anak. Lebih tenang kan? Cingxin, percaya diri banget kamu. Kamu pikir aku masih mau sama orang keji sepertimu? Lalu menurutmu gimana? Bagaimanapun kita pernah menikah. Siapa lagi yang mau sama kamu? Kamu pikir pria murahan itu mau nikah sama janda? Tentu aku mau. Hak nang aku di sini. Bukankah? Tadi ku bilang gak boleh sembarangan orang masuk ke area grup. Kalian tuli. Stop it! Jangan keterlaluan. Siapa yang keterlaluan? Kau bikin aku malu di pesta pernikahan. Aku sudah sangat sabar. Bunga-bungamu kembalikan sekarang. Kesabaranku ada batasnya. Jangan carry ribet lagi. Itu kesempatan terakhir yang ku beri padamu. Pikirkan dulu posisimu sendiri. Kak. Pak Cheng, gawat! Ada yang mengatur harga saham kita dari Wall Street. Harga anjlok! Kita diserang! Dana sebesar itu bisa membeli saham grup sebanyak ini dalam waktu singkat, Pak Cheng. Pasar saham gak stabil. Kebersihan ini... Itu apa ini? Bajingan kau. Orang yang bisa kumpulin dana sebesar itu dalam waktu singkat. Jangan-jangan Anda itu dewa saham dari Wall Street. Pengacara yang... Ini hadiah kecil dariku untuk angkat tanganmu yang mulia. Tanda tangan di sini. Karena di rapat pemegang saham. Maka sekarang kakak punya 51% suara mutlak di perusahaan. Sekarang, usir 2 orang ini. Siapa? Setuju. Siapa menolak kalian? 100% setuju. Kakak memecatmu. Bicaralah. Bukankah tadi kamu masih mendukung Dirut Cheng? Kalian semua bicara. Nona Zhou Ruyan, maaf. Berdasarkan aturan baru grup kami, Anda berdua orang luar harus keluar. Coba saja. Ini bukankah kamu bilang masih berhasil? Diam! Kalian tunggu saja! Dirut Cheng. Dari mulai sekarang, sorry. Kalau tidak, aku akan menghancurkan namamu. Terserah. Aku juga sudah siapkan dikirim ke rumahmu. Aku yakin. Kamu pasti suka. Kakak. Sudah. Seperti biasa perusahaan jalan terus. Rapat internal kalian, aku tidak ikut. Rapat internal kalian, aku tidak ikut. Dewa saham Wall Street. Nama besar banget. Waktu kuliah di luar negeri, cuma kenal beberapa teman yang mau bantu. Bukan dewa saham apa. Nama tua. Kak, kamu gak marah aku rahasia, kan? Marah. Pasti marah.
Eddie kecilku hebat banget. Mau hadiah apa? Pak Cheng! Bos kami siapkan hadiah khusus buat Anda. Suruh saya serahkan langsung. Ngak Minat Perji. Aku salah. Aku benar-benar nggak tahu obat itu buat Pak Cheng. Ampun. Oh. Ampun. Iya, itu dia. Waktu beli katanya buat suaminya biar bergairah. Makanya aku berani jual. Herangsang. Pak Chiang, hadiah sudah kami antar. Kakak Shing, ada kabar baik buat kamu. Hamil anak kamu. Shin, kamu masih ingat enggak? Malam itu kamu mabuk setelah kakak pergi. Aku yang jagain kamu. Kamu malah. Malam itu ada apa? Kecil, dengar dulu. Malam itu kamu benar-benar kelebihan minum. Kamu peluk. You bilang saya bilang aku nggak boleh pergi dari kamu. Aku sedih banget. Jadi Berani-beraninya kamu memperdaya aku? Kakak Ising, kamu ngomong apa sih? Lihat ulah brengsek kamu. Bukan gitu, aku semua karena suka sama kamu. Makanya aku... Julian, dulu aku rekrut kamu ke perusahaan. Kupikir kamu tulus, baik, orangnya juga jujur dan tekun. Enggak nyangka hatimu sejahat ini diam-diam terus memperdayai aku. Kasih, aku nggak pernah punya pikiran jahat sama kamu. Diam! Kalau bukan karena kamu mengadu soal aku dan Ci, dia pasti sudah balik manis sama aku. Kasih, meskipun kamu nggak kasihan atau sayang sama aku, tapi kamu harus mikirin anak di perut ini kan? Dia kan darah daging kamu sendiri. Lagi pula, apa kamu rela lihat kakak mesra sama siang itu terus nyerah begitu aja? Apa katamu? Kakak Shin, kakak sudah menanggung banyak dari yang ada kakak. Apa masih mau diam saja lagi pula? Apa kakak rela memberikan kakak kepada orang lain? Itu urusanku. Tapi anak di perutku juga anakmu. Kak Asih, kalau kakak tahu kita punya anak, aku yakin apapun yang kau lakukan, kakak tidak akan memaafkanmu. Berani-beraninya kau mengancamku selama ini. Kau tidak tahu aku, Chengxi tidak pernah takut ancaman. Besok aku akan suruh orang bawa kau pergi. Meski digugurkan dengan sifat kakak, apa dia bisa terima di hari pernikahan mempelai prianya sudah tidur dengan wanita lain? Apa maumu? Aku tahu kakak Sing tidak tega padaku. Apa yang aku mau? Aku cuma ingin di samping kakak. Apa yang kakak tidak mau lakukan, udahlah lakukan untuk kakak. Meski Karena kau mau pertahankan anak ini, apapun maumu, katakan saja. Satu hal, aku ingin kau diam selamanya. kakak Shin, Yang tak terduga ya yang kau temui hari ini, yang katanya dewa saham Wall Street. Sebenarnya cuma orang miskin. tidak mungkin. Foto ini dari mana? Ada apa? Ada masalah? Halo, Tante. Maaf, apa ibu dari Yang An ada di sini? Saya ibunya. Anda siapa? Halo Tante, saya dari grup Chen. Masih ingat? Oh jelas ingat dong. Kalau bukan karena bantuan bos kalian, mana mungkin yang Anda bisa kuliah? Saya selalu bilang, mau berterima kasih. Tapi jangan bilang bos sekalian kaya raya dan gak kekurangan apa-apa. Bos Chen selalu mendukung kegiatan amal. Gak pernah mengharapkan ucapan terima kasih. Ini semua gara-gara suami saya gak berguna. Sampai biaya sekolah aja gak mampu. Dulu waktu bos Chen mau bantu, saya sudah bilang sama dia. Bagaimanapun juga, meskipun harus jadi budak, kita harus berterima kasih atas kebaikannya. Tante, tahu nggak? Anak tante sekarang lagi naik daun. Jangan lihat bos Chen dan Kak Qingye udah bertahun-tahun. Tapi begitu yang An Mangke, Kak Qingye langsung memeluk anak tante. Apa? Tahu nggak?
Mesti Pak Cheng udah bertahun-tahun sama Kak Ching Yue, anak bapak F. Sekarang malah nggak tahu malu ikut campur jadi pelakor. Pengaruhnya jelek banget. Malu todo. Anak desa yang aja sekolah nggak mampu. Pura-pura jadi dewa saham Wall Street. Kakak kau memang jago. Pakai identitas palsu yang buat menjatuhkan kakak Aksien. Lalu kau kuasai sendiri kekuasaannya. Ya kau bisa sandiwara seperti... Maksudmu? Jangan. Itu bukan dewa kuno sama sekali. Zorapat pemegang saham. Itu semua datar Qingyu. Apalagi coba? Anak pembantu. Mana mungkin dia jadi dewa saham Wall Street? Kelihatan banget miskinnya. Qingyu gak mungkin punya niat begitu. Bertahun-tahun dia cinta mati sama aku. Kalau bukan karena hasutan, dia gak akan pernah benci aku. Sampai sekarang, beraninya fitnah dia lah. Tapi, ini semua demi kau, Kak Aksien. Aku lakukan ini biar mereka berpisah. Niatmu baik sekali. Aku tahu, di hatimu, kakak jauh lebih hebat dariku. Tapi lihat kau menderita, aku juga sedih. Asal kau bongkar yang lain. Gajinya gak bisa main sandiwara lagi. Nanti, posisi Director Grup Chen jadi milik kita. Alfred, kami sudah coba hubungi kemana-mana. Tetap nggak tahu posisi Pak Yang. Kau berani bikin malu keluarga, tapi berani. Siapkan mobil sekarang juga. Aku cari dia ke kantor pusat Chen. Baik. Siapa sih? Kok dia masuk ruang rapat? Pak Chen sama pria culun itu masih di dalam. Mau jemput anaknya buat dihukum di rumah. Hah? Kata satpam, dia selingkuh sama perempuan jalan dari grup itu. Astaga, secila itu. Bu, Kok ibu kesini. Bu, Kok, ibu kesini. Lihat apa sih? Kenapa berani bikin malu, tapi nggak berani ngaku? Yang jangan kira karena kamu sekolah 2 tahun, aku nggak bisa ngatur kamu lagi. Bu, film. Banyak orang di sini. Banyak orang, kenapa? Biar banyak yang lihat. Teman kantormu. Itu orang macam apa? Siang bolong, berbuat mesum di kantor. Cis! Dengerin dulu, bukan seperti yang ibu kira. Kira apanya? Sudah ku bilang cari pacar yang benar. Malah kamu kesini, main selingkuh. Ah, Kenapa? Kalau aku nggak datang, nama keluarga kita bisa habis. jangan gegabah. Aku sama Kak. Tantan, bahkan begitu. Cantik sekali gadisnya. Kamu sama Xiaoan sudah berapa lama? Tantan, aku. Wah, Xiaoan ini selleranya Vegas. Desar, Baka, nakal. Ini kamu rahasiain dari aku ya? No! Jangan tegang kalian! Kino di mana? Tantan, sebenarnya kami sudah lama kenal. Kino? Iya. Iya, bos Grab Chen dulu. Kakak Qingyu yang biaya sekolah. Apa? Bu jangan marah, biar aku jelasin. Jelasin apa? Diam! Pak Chen, maaf ya. Kebaikan Bapak pada keluarga kami sungguh. Bapak sama aku nggak mampu kalau bukan karena Bapak. Xiaoan nggak bakal bisa sekolah di luar. Kami belum sempat berterima kasih. Bill, nggak usah sungkan. Xiaoan bisa sukses sekarang. Itu karena usahanya sendiri. Kalau dia nggak mau berusaha, saya juga nggak bisa bantu. Lagi pula, itu sudah berlalu. Ya sudah lewati saja, nggak usah dibahas. Tadi kalian. Gimana? Mantuku ini lumayan kan? Apa? Pak Chen itu dermawan besar keluarga kita kalian. Ya, dermawan. Apanya, Bu? Aku bilang dari sekarang, aku cuma mau nikah sama Qingyu. Tapi aku dengar. Pak Chen sudah menikah kan? Menikah? Bu, dengar dari mana lagi fitnah itu? Sebenarnya. Dengar gosip kemarin? Dengar belum? Ibunya Changji datang ribut. Sepertinya sudah tersebar. Katanya ribetnya keras. Kakak Aksi, kayaknya ibu yang sudah sampai kantor. Akan seru nih. Bagaimanapun juga, so ini kamu sudah bantu aku. Nanti kalau aku sudah balikan sama Qingyu, aku akan kasih kamu uang. Cukup buat kamu dan anak hidup sampai tua. Ngerti? Berani-beraninya kamu bilang gitu. Perempuan hina macam itu juga pantas disebut. Qingyu memang merusak namamu, tapi
Tapi aku nggak punya cara lain biar kamu balik ke aku. Ramai sekali. Qingyue, sepertinya aku terlambat. 伤心，kamu datang lagi buat apa? Cheng Xin, ngapain lo datang lagi? Ini, Tante Yang. Halo, aku Cheng Xin, CEO Cheng Group. Maaf ya, gara-gara masalah kecil antara kita. Sampai report datang ke sini. Kamu itu yang... Betul. Qingyue selama ini tinggal sama aku. Kami mau nikah. Tapi entah kenapa anak ibu malah terhasut. Dan sengaja cari masa sama. Tante, ibu bisa menasihati dia. Lagi pula, biarin orang pakai sepatu bekas aku. Enggak enak pilih. Sepatu bekas? Maksud lo siapa? Buat apa pura-pura nggak tahu? Aku terus terang. Aku dan Qingyue sudah lama tinggal serumah. Tiap hari bareng, tidur bareng entah berapa kali. Selain sama aku, mana ada orang baik yang mau sama lo? Gimana? Kenapa? Kan aku hafal berapa tahi lalat di badan lo. Selain orang rendah, nian kayak mereka yang cari duit. Siapa lagi yang mau terima lo? Si Suci? Udah aku bilang, kalau lo hina kakakku lagi, lo bakal mampus. Gimana? Kenapa bakal kakek singkat? Masih mau pura-pura jadi dewa saham Wall Street? Yao, identitas lo sudah kuselidiki. Anak orang susah bikin malu begini. Nggak takut dijuluki orang? Lo, Xiaoan. Jangan dengerin omongan mereka. Kubijakan dia. Tante memang bijak. Harga diri itu penting. Orang tua lo merendahkan diri jadi pembantu biar lo. Sekolah bukan buat lo kiri sultan di sini. Lagipun pacaran sama orang yang seumuran ibu lo sendiri lo. Nggak takut bikin nyokap lo marah. Iya nggak tante? Beto, hal memalukan kayak gitu. Keluarga yang nggak bakal lakuin. Ibu, apa yang kau kata? bukankah sudah kubilang sebelumnya, seumur hidupku, aku hanya akan menikahi Kak Qingyue. Urusan ini diendapkan dulu saja. Bicarakan lain kali. Cici, aku... Sudah kubilang, Qingyue kapanpun itu. Selain aku, tak ada yang pantas memilikimu. Kalau begitu, tolong antar beberapa orang ini keluar. Tunggu. Xiaoan, kenapa kau biarkan Qingyue sendirian selama ini? Dia tidak hanya berjasa padamu, tapi juga punya perasaan. Aku tak peduli masa lalunya. Keluarga kami yang tidak akan pernah melakukan hal tak tahu terima kasih seperti itu. Hari ini ku akan padamu. Kalau kau berani menyanyiakan Qingyue, aku lebih baik mati daripada bisa tenang. Tante. Qingyue, sungguh tak kusangka. Kau seorang direktur perusahaan, ternyata menyimpan begitu banyak kepedihan di hati. Xiaoan baru saja menjelaskan padaku. Aku hanya ingin bilang padamu. Siapapun pasti pernah bertemu pria brengsek dan perempuan hina. Kau menantuku, aku sudah terima kalah. Xiaoan berani berkhianat padamu, bilang padaku, aku takkan pernah memaafkannya seumur hidup. Ibu, apa yang kau katakan? Ketulusanku pada Kak. Dia tahu. Apa aku salah dengar? Kau menyuruh anakmu menikahi wanita yang sudah pernah menikah? Pembantu tetaplah pembantu. Demi uang, apapun dilakukan. Ya, berani-beraninya kau memukulku. Apa saja kau pukul aku? Berani-beraninya kau pukul aku, gak cuma merusak hubungan orang, tapi juga jadi pelaka. Muka biasa aja, tapi hati busuk banget. Kau bikin Qingyue begini. Mau apa? Kau pikir ini tempat apa? Berani seenaknya bertiga. Pembantu. Nyonya tua, Tuan Cheng, kita bertemu lagi. Hadiah dari Tuan Yang. Apa, Tuan puas? Tuan Yang, bukannya kau anak dari keluarga bibi? Nggak beta pikot. Jadi aku beli tanah 30 hektar di kawasan Villa CBD. Kebetulan kalian lihat. CBD, pusat keuangan termahal. Dari 30 hektar. Biaya transfer tanah 100 miliar lebih itu. Tanah itu yang di CBD. Kau benar-benar dewa saham Wall Street. Udah aku bilang, jangan pernah muncul di depanku lagi. Dan kau punya waktu pakai obat bius. Mending pikirkan jalan keluar sendiri. Beli barang itu kira hukum gak bisa menjerat. Agasin, tolong aku. Urusan sendiri, selesaikan sendiri. Jangan ikut aku lagi, pergi. Sampaikan parent. Mulai sekarang orang sembarangan dilarang masuk grup perusahaan. Siap. Chen Qingyi, kau harus mati.
Udah aku bilang berkali-kali, saluran napasmu gak bagus, jangan pakai AC. Tambah satu proposal aja, gak lolos. Coba tawarin ke tempat lain. Hah, udah selesai. Apa? Kok kalian datang? Kalau kami nggak datang, keluarga Cheng bakal putus keturunan. Ruyan cepat duduk, udah hamil. Jangan berdiri terus. Bukannya suruh kau pergi? Kau balik lagi? Dasar bajingan! Bukankah anak di perutnya itu darah dagingmu? Rela kau lihat anakmu pergi jauh? Aku sudah kasih dia uang cukup buat hidup layak sama anak. Tapi anak ini dari mana? Dan cara apa yang dia pakai? Dia tahu, Pito. Kalau Kak Chengxin keberatan sudahlah. Anak ini gak akan aku gagal bagaimanapun juga. Ini darah daging Kak. Asin aku akan pisahkan dia. Ruyan, jangan khawatir. Kami akan datang bantu kamu. Pernikahanmu sama Jingyue sudah kacau balau. Muka keluarga kita di depan kerabat sudah habis. Sekarang Ruyan hamil. Kalian nikah aja, kan beres? Kalau sampai ada masalah anak di luar nikah, muka aku dan ibumu mau ditaruh di mana? Mimpi dia. Gak akan pernah. Kamu mau bikin aku mati ya? Di pesta pernikahan, kamu bikin aku dan ibumu malu. Sekarang anakku sendiri juga mau kamu buang. Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku akan bawa Jinyu balik. Simmer Haider. Hanya dia yang aku mau. Kamu ngaco. Kamu mau cucuku lahir tanpa bapak ya? Bagaimanapun juga, ini darah dagingmu sendiri. Kalau Ruyan melahirkan, bagaimana nasib mereka berdua? Kamu sudah mikir. Kamu mau bikin muka aku dan ayahmu habis total ya? Pikirkan juga, aku dan ibumu sudah sepuh. Masa harus dipermalukan orang? Baik, aku setuju dia tinggal. Tapi mulai hari ini, mangkau di depanku orang, tuh aku mau lihat cuci di urusan mereka, bukan urusanku. Kalau kau berani ikut campur lagi antara aku dan Jinyu, aku putus uangmu kapan sah. Aku gak pernah bermaksud ikut campur urusan kakak. Kakak sekarang lagi dekat dengan Yao An. Meski kau temui dia, apa gunanya begitu seorang wanita sudah bulat hati meninggalkanmu? Apalagi yang bisa kau lakukan? Kau pikir kau begitu paham wanita? Selama aku mau merayu dan mir, dan mana ada wanita yang gak bisa dibujuk? Jinyu juga sama. Selama aku mau minta maaf pada dia akan kembali patuh seperti dulu. Dan biar semaku lagi. Jinyu! Urusan apa bicara dengan asistenku? Aku ada rapat. Jinyu dengar dulu. Aku sekarang sudah betapa jahat dan hinanya aku dulu. Aku tahu kayak menunggu aku minta maaf dan menjelaskan. Semenit saja, biarkan aku bicara dari hati. Ketulusan. Nggak lucu ya? Kata itu keluar dari mulutmu. Yuan, masa lalu kita bertahun-tahun. Aku yakin kamu nggak bisa melupakannya. Aku sadar betapa bodohnya aku. Kembalilah, aku masih Chengxin yang mencintaimu. 1 menit. Yuan, setelah pernikahan aku banyak salah. Tapi waktu itu kupikir kamu cuma ngambek, minta dibujuk. Aku nggak akan meremehkan hubungan kita lagi. Setelah pernikahan, Chengxin, aku nggak ngerti dulu kenapa mataku buta sampai bisa suka sama kamu. Ini salahku. 那时候我以为你太强势了。Kupikir kita bakal baikan bagaimanapun keadaannya. Aku yang salah. Akhir-akhir ini aku terlalu ceroboh. Nggak peka sama perasaanmu. Bukankah kamu harusnya di rumah sakit? Menemani orang yang paling kamu sayang. Kamu tahu semuanya. Biar aku jelaskan. Malam itu setelah kamu pergi, habis mandi, entah kenapa dia meracuni aku. Kupikir, itu kamu. Mungkin ini yang terbaik. Semoga bahagia. Sungguh. Jinyu, aku nggak akan biarkan anak ini lahir. Kamu tahu hatiku si Uma untukmu. Aku sudah kasih uang pesangon ke wanita itu. Dia nggak akan muncul lagi di dunia kita. Aku sumpah, kalau kamu keberatan, aku suruh orang bawa dia aborsi sekarang. Kamu sungguh mau? Sungguh? Tentu saja, Jinyu. Selama kau mau bersamaku, yang lain gak masalah. Tapi Zhou Ruyan mengandung anakmu. Jinyu, aku tahu kau mungkin gak percaya. Aku terus suruh Ruyan gugur. Tapi dia ngotot mau melahirkan. Tapi percayalah, perempuan jahat itu gak akan ada hubungan lagi denganku. Urusan anak itu juga gak ada hubungannya dengan kita. Kau tahu apa yang kau ucapkan? Sikapmu sekarang cuma bikin orang muak.
Aku tahu, aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Aku... Kak. Biar aku Eurus. Chen Xia! Masa kau bisa tega ninggalin hubungan bertahun-tahun ini? Kau kira anak itu bisa ngasih apa? Kenapa kau bisa lembu sama dia? Tapi malah nyiksa dan lawan aku. Di mataku, kau bahkan kalah dari anak kecil. Kau rela ninggalin darah dagingmu sendiri. Apalagi yang gak bisa kau lakukan? Aku... Jangan bilang itu kesalahan semua pria. Susah banget ngaku kalau kau gak bisa nahan nafsu. Perasaanku gak semurah itu. Kalau suatu hari dia juga gak bisa nahan, aku akan tinggalin dia juga. 别跟那个挺瞎吧瞎。 Sudahlah. Kau sudah kehilangan dia. Apa katamu? Apa yang kamu tahu? Kakak selama ini ada di sisimu. Berapa banyak perhatian yang dia beri? Dia bantu kamu urus banyak hal. Tapi balasanmu cuma kekecewaan. Ketulusan dari mulutmu. Kemalasan pihak kamu terus berlaku yang istimewa dari. Apa yang kamu tahu? Kamu kemana lagi kebetulan lahir? Perasaan kami bertahun-tahun. Orang sepertimu gak akan paham. Perlakuan istimewa, kakak. Selama ini, Kuma berkorban. Sia-sia, kamu anggap itu kewajibannya. Dia tahan dulu orang mafia, selingkuh, batasmu, main AP. Tapi kamu terus injek harga diri. Kamu pikir kamu benar-benar cinta dia? Kamu pikir kamu baik padanya? Bayangin kamu, digituin dia. Kamu udah pulang? Siwa. Kamu ngepeng? Nggak tahu. Kalau lihat gaun pengantin sebelum nikah itu siap. Kamu berserah begitu. Apa yang kamu tahu? Ini hal terpenting dalam hidup. Seorang wanita buat setiap cewek. Ini momen paling suci dan seger. Pasti semua harus dipikirin matang. Nggak boleh ada cacat. Kemaka. Hai, kamu. Jangan ganggu lagi. Kakak sudah menderita bertahun-tahun. Saatnya lepas dari brengsek seperti ini. Beraninya kau menggurui aku. Kau cuma ambil sisa-sisaku. Kamu gak berhak ngomongin dia, apalagi di depanku. Kamu pikir dia benar-benar cinta sama kamu? Jangan mimpi di hatinya. Yang dia cinta itu aku. Bertahun-tahun, cuma aku yang minta maaf. Dia selalu maafin. Nanti kalau aku balikan sama dia, kamu bakal tahu. Kamu cuma dimanfaatin. Aku cinta dia. Itu urusanku. Dia cinta aku atau enggak? Itu bukan urusanku. Sayangnya, hal kayak gini gak akan pernah. Shawan, jangan buang waktu sama dia. Baik, jangan berantem lagi. Biar dia hidup bahagia, oke? Kak Aishi, kamu pulang. Aku sudah cuci buah buat kamu. Siapa yang suruh kamu masuk ke rumahku? Apa aku nggak pernah bilang? Pergi jauh-jauh dari sini. Kakak Sisin, kamu kan lagi sedih akhir-akhir ini. Aku pikir kamu sendirian gak enak, makanya aku bantu beres. Jangan marah toh. Kasin, kenapa kamu? Ada apa dengan mulutmu? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang suruh kamu berantakan di rumahku? Mana barang-barang aku dan Kiyu? Rumah udah beberapa hari gak dirapin. Berantakan banget. Jadi aku panggil pembantu buat bersihin lejeng. Ibu bilang masa lalu biarlah berlalu barang. Jadi barang yang gak berguna disingkirin aja. Biar kamu gak sedih lihat. Aku tanya, barangnya mana? Perje. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu lupa sesuatu ya? Lupa apa? Mereka terlalu seru mainnya. Ingat, ini stiker terakhirku. Sialah. Hei, Ciyu, cepat berhenti basah. Kondisi ibumu makin parah.
Kok bisa begini? Cepat bangun. Aku benar-benar salah. Dia sudah kasih aku banyak kesempatan, tapi sepertinya aku sia-siakan. Segila apapun marahmu, jangan melampiaskannya ke Ruyan. Dia sekarang sedang mengandung anakmu. Kalau sampai kenapa-napa, repot jadinya. Nah, aku gak mau anak itu. Semua ini karena dia, karena perempuan jahat itu. Dia menjebak aku dan Qingyu. Dia hancurin hidupku. Sudah, cepat periksa saja. Sahammu di Chen Group sudah ditarik. Kalau begini terus, mau makan apa nanti? Ayah, semuanya aku kasih ke dia dengan sukarela. Aku berutang padanya. Seumur hidup gak akan lunas. Iya, Bu. Aku panggil kalian ke sini, biar kalian kasih aku saran. Kami tahu kamu sendiri nggak bisa lawan mereka. Begitu ditelepon, kami langsung datang. Ruyan, anakmu belum lahir. Keluarga Chen nurut aja sama kamu. Manfaatin waktu ini. Minta sama mereka. Sekarang anakmu belum lahir. Lewat momen ini. Nggak bakal ada lagi. Semua saham itu sekarang sudah dibeli sama Xiang Wang. Itu ada di tangannya. Aku nggak bisa sentuh sama sekali. Dengar ya, orang tuanya itu berpendidikan. Heiling jaga gengsi. Kamu pakai perutmu buat merajuk. Mereka pasti bilain kamu. Urusan pernikahan adikmu masih nunggu uang dari kamu. Saham Asia, semuanya juga ditolak balik. Hah? Dia lagi bad mood sekarang. Soal uang mungkin harus nunggu lagi. Aku takut kalau masalahnya makin besar susah diatasi. Ditolak balik? Bodoh, itu bukan ditolak balik. Dia sengaja pura-pura lemah di depan Chen Qingyue. Ayah. Mereka berdua kan satu tim, kasih ke siapa aja tetap punya mereka sendiri. Ayo. Tapi Chen Qingyue lagi mesra banget sama kau itu. Meski Asin datengin mereka, nggak mungkin lah. Apalagi beratku. Masih ada darah daging Kakasin. Dasar bodoh. Kamu harusnya pas dia putus sama Chen Qingyue. Langsung bertindak. Bikin ribet. Bayar perhatiannya ke kamu. Uangmu balik. Urusan kalian juga Ayah, begitu anak lahir. Perempuan jadi nggak berharga. Dengerin orang tua aja. Masa kami mau celakain kamu? So bertindak. Mending lewat orang tua Kakasin. Lebih gampang. Dua orang pikun itu. Gak ngerti apa-apa. Aku bisa manfaatin soal anak ini. Dia bikin ribet sama mereka. Ayah. Ya bikin ribet sama mereka. Sama orang kayak gitu. Jangan punya hati. Anak udah ada mah. Kamu cewek sendiri yang urus dan besarin. Serang dulu. Minimal minta uangnya balik dulu. Bagus. Kukira aku cari jodoh bagus buat anak. Rupanya kalian sekeluarga semua ngincar uang kami. Ruyan. Bagus. No. Don't. Hati kamu terlalu kejam. Jangan panggil aku, Bu. Untung saja Cheng Xin gak suka kamu. Kalau sampai lintang, kayak kamu masuk keluarga kami. Mana bisa kami hidup pergi dari sini. Pergi sekarang juga. Dengar dulu penjelasanku. Aku sungguh sayang sama Kakasin. Demi Kakasin, aku rela apapun. Tapi nggak usah datang ke sini nipu-nipu. Soal anak, ikut kata Chen Xin, gugurin. Jangan takut, Bu. Ayah, asal aku sama Kakasin, apapun yang dia minta, aku mau. Mimpi, aku lebih baik mati daripada biarin perempuan oportunis kayak kamu nikah sama anakku. Dan jika mimpimu itu, apa katamu? Ibu mertua, jangan bicara seenaknya. Kamu juga pernah melahirkan perempuan nilai. Itu seperti liwat pintu maut Ruyan kami. Demi punya anak buat kalian. Sudah sangat menderita, minta ganti rugi sedikit salah. Baru punya benih di perut, sudah berani mengancam kami. Ini ancaman? Anakku melahirkan anak laki-laki buat kalian. Anak itu darah daging, keluarga Cheng minta uang itu aja. Kalian dulu di pesta pernikahan. Seharusnya kami usir kalian pukul-pukul. Aku benar-benar menyesal gak suruh Cheng Xin nikahi Qingyue. Bahkan jari kelingking Qingyue pun gak sebanding. Kamu, beraninya kamu mukul aku. Berani-beraninya kamu mukul aku. Chen Xin perempuan itu di depan Aisy. Sombong banget. Cintanya mana bisa sebanding denganku. Tante, kamu aku gak ada gunanya ke apa. Tapi jangan sebut Chen Qingyue si perempuan hina itu di depanku. Itu ibu dari Chen Xin. Kamu berani mukul dia juga. Kamu, apa kamu masih punya rasa hormat pada orang tua? Pergi kau. Pergi dari rumah kami. Siapapun yang menghalangi aku dengan Kakasin harus mati. Mantap. So, hari ini, maaf, nanti setelah aku nikah sama Kakasin, aku akan sanggup bisa minta maaf pada kalian berdua. Maaf, Ma,
Ayo kita pergi dulu. Dengar ya. Kalau berani rusak urusan anakku, aku lapor kalian perkosa. So, hari ini, kalau berani bokorkan siapa tak kata pun, kalian siap-siap masuk penjara. Dosa apa yang sudah aku perbuat? Lakukan saja sesuai cara ini. Suruh mereka serius. Kecil kamu dan Pak Yang mau mulai urusan pernikahan. Menurutku dia jauh lebih baik dari Pak Cheng. Staf asisten selalu bilang mata Pak Yang penuh sama kamu. Seperti ada bintangnya. Masa sih? Segitu. Beneran Kak Qingyue, Pak Yang ganteng, hebat dan cinta sama kamu. Seorang dia suruh kami setting sarapan dan kirim bunga tiap hari. Detail banget. Aku sebagai perempuan saja malu. Kapan kamu mau nikah sama dia? Sebenarnya, aku nggak berniat menikah dengan. Aku dan Xiaoan beda usia jauh. Mungkin karena rasa baru atau terima kasih. Tapi soal perasaan, siapa yang bisa jamin selamanya? Aku khawatir padanya. Isi itu brengsek tanpa batas, mana bisa dibanding sa Pak Yang. Waktu dia belajar di luar negeri tahun lalu, staf administrasi kita semua sudah muak ditanyain terus. Masa sih? Pino, nikah Hebe. Catatannya hampir semua orang yang bisa ketemu Anda. Dia sayang Anda bertahun-tahun. Kalau Anda nggak nikah sama dia pasti sedih banget. Oh ya, nanti malam. Tolong panggilkan taksi. Taksi? Bukannya Anda ada mobil dinas? Xiaoan bilang mau hidup seperti orang biasa sehari. Nanti malam kita ke taman hiburan, sendirian aja. Udah. Baru naik mobil. Jangan buru-buru. Sebentar lagi sampai. Makasih. Hari ini aku udah siapin semuanya. Pasti kasih kamu kejutan besar. Oke. Aku juga lama nggak kesana. Iya. Hah? Jalan. Kak, sebentar, pabrik udah siap. Hah? Jangan. Cici. Kiao Kap Qingyue benar nggak ada? Katanya janji sama bapak pergi ke taman hiburan. Dia nggak pergi sama sekali. Waktu naik mobil, saya telepon dia. Panggil semua orang. Cari pabrik itu sekarang juga. Kau perlu balikkan seluruh kota. Harus ketemu Qingyue. Zhou Ruyan. Hak, kamu sadar. Aku sudah mengundangmu. Jangan bilang kamu marah sama aku. Mau ngapain kamu? Hak, kamu tahu kan? Aku cuma ingin kakak aksi. Cinta seorang. Itu urusan kalian. Kenapa aku diculik? Oh ya, hatinya cuma ada kamu. Apapun yang aku lakukan, apapun yang aku perbuat, pikirannya aku meminta maaf padamu. Mohon ampun. Balikan lagi sama kamu. Kalian bersatu. Gimana dong aku? Kecil. Aku kan hamil anaknya. Masa anakku lahir nggak punya ayah? Kak, sebenarnya apa sih yang bikin Cheng Xin tertarik sama kamu? Cinta yang kuberi. Nggak akan pernah bisa kamu sama. Aku sama Cheng Xin sudah lama putus. Kalau kamu cinta dia, cari aja dia. Apa urusannya sama aku? Jelasin, kenapa dia masih ganggu kamu? Mana aku tahu? Kamu sengaja bikin susah dia kan? Kak, aku cuma mau pastikan hak aksi cintai aku seorang. Kak, semua bilang kamu ratu bisnis. Tenang dan kalem. Ternyata kamu juga takut mati ya? Kamu terlalu naif. Kamu pikir tanpa aku, Cheng Xin akan mencintaimu. Aku akui kamu mirip diriku yang dulu. Tapi kamu gak akan pernah jadi diriku yang kedua. Kalau aku mati, Cheng Xin juga gak akan lepaskan kamu. Diam. Tanpa kamu, aku akan lakukan apapun biar Kak Asin cuma cinta aku. Dia kerja keras bertahun-tahun. Baru bawa grup Chen sampai puncak kejayaan. Kalau aku rebut balik untuknya, dia pasti berterima kasih padaku. Kayak buang-buang waktu aja ngomong sama dia. Dia hancurin hidupmu, rusak hubunganmu sama suami, dibunuh aja udah murah. Lepaskan aku. Mau apa kalian? Kalau kalian bunuh aku, kalian juga bakal kena hukum. Aku sudah jurus penerbangan. Sekarang habisi kamu. Aku dan Kak Asin langsung naik pesawat kabur ke luar negeri. Meski dilacak.
Hukuma, kalian benar-benar licik ya. Makasih pujiannya, Kak. Tapi, aku punya yang lebih seru. Mau dengar gak? Oh, apa kamu? Tentu carry hiburan. Kakakku beli obat perangsang mahal. Masih banyak sisa. Sayang kalau mubazir. Messi bingo. Pergi dari sini. Ngapain? Qingyue mana? Qingyu? Dia kenapa? Aku tanya sekali lagi. Zhou Ruyan bawa Qingyue kemana? Zhou Ruyan bawa Qingyu pergi. Pak Yang, orangnya sudah ketemu di pabrik barang. Ayo pergi. Cat Axing dan Yang An, lihat kamu crab sama cowok-cowok ini. Mereka bakal mikir apa? Ini ratu bisnis terkenal. Hari ini kita nikmatin yang enak. Zhou Ruyan, lu mau apa sih? Kakek Xin, jangan marah dong. Demi kamu, aku bisa lakukan apa saja. Mau apa kamu? Ngapain? Zhou Ruyan! Berani-beraninya kamu sentuh Qingyu. Aku nggak akan pernah maafin kamu seumur hidup. Kakak Axel, kenapa? Kenapa matamu cuma lihat kakak? Padahal aku lebih sayang kamu. Kenapa hatimu nggak pernah ada tempat aku? Aku tahu. Dia udah nggak ada di duniamu, cuma tinggal aku kan? Lepasin dia. You urusin aku aja. Jangan persulit Qingyu. Kakak Axel, apa aku yang bikin susah dia? Kamu kok nggak ngerti sih? Dia sengaja nyusahin kamu. Biar kamu merendah minta maaf sama dia. Gak perlu lagi. Dia mati, kita bisa bersama. Kamu nggak apa-apa. Maaf, aku telat. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa. Apa? Badanmu panas. Jangan ada yang kabur. Semua yang terlibat malam ini bakal ku bikin menyesal. Baik, Pak Yang. Kak Axel, kamu kan selalu sayang aku. Kenapa? Kenapa cuma karena satu pernikahan? Kamu jadi gak sayang aku lagi? Kenapa? Hanya karena sekali pernikahan, kau jadi tidak mencintai? Aku selalu menganggapmu adik. Tapi ternyata kau terus menjebakku dan Qingyu. Kak, jangan tinggalkan aku. Apa? Kak Axel, kau tahu kakakmu sudah tidur dengan PR yang bermarga yang itu. Kenapa kau masih cari mereka? Perempuan hina! Sudah kubilang, jangan ikut campur urusanku dengan Qingyu. Bagiku, apapun keadaan dia, 100 kali lebih baik dari perempuan licik sepertimu. Kalau Qingyu, kenapa? Kau harus bayar dengan nyawamu. Karji, semua aku lakukan demi dirimu. Aku ribut kembali. Ku ingin gantikan kakakmu untuk lebih mencintaimu. Kau tak akan pernah bisa menyamainya. Anak kita sudah tiada. Tunggu, aku antar kau ke rumah sakit sekarang. Kenapa panas sekali? Nak, aku kepanasan. Panas sekali. Pak Yang, semua udah ditangkap. Zhou Ruyan, gila. Terlalu murah buat dia. Semua yang terlibat. Jangan ada yang lolos. Qingyu, gimana keadaan Qingyu? Qingyu di mana? Apa urusanmu? Changxin, demi kakak. Demi susah, payahmu dulu bantu dia. Aku sudah berkali-kali maafin kamu. Jangan ganggu dia lagi, paham? Keluarga, pasien. No, don't. Yang mana yang pasien sadar dan ingin bertemu Anda? Saya.
Bagaimana keadaan? Maksudnya apa, Dok? Racun di tubuh kakak belum hilang. Bukannya kamu sudah bersihkan? Itu bukan salah rumah sakit. Sio. Terus kenapa dia lemas begitu? Sudah, jangan bicara. Seharusnya tanya kamu, Nak. Tenaga kamu bagus sekali. Kak, istirahat yang baik ya. Aku pergi dulu. Aduh, aku nggak lihat apa-apa. No. Don't. Oh, kamu malah nyalahin aku. Dasar bocah. Baru pergi berapa hari sama kamu. Anak muda emang suka kerasa kerusuk. Nggak usah dijelas. Hari ini kalian berdua ada waktu. Kita bicarain soal pernikahan kalian. Nikah? Mah, bukannya harus nunggu aku lamar cewek dulu? Mana ada langsung dipaksa nikah? Lagian aku baru 22. Kenapa buru-buru? Emang kenapa umur tua-tua? Kamu tahu nggak? Anak sepupumu udah bisa lari-larian. Di kampung sini, umur 22 nggak punya pacar, udah siap jadi jomblo seumur hidup. Ini kampung kita. Meski bahkan, kamu keluyuran terus. Nggak mikirin Qingyue. Anak bodoh, kalau sudah nikah, Qingyue jadi tenang. Lagian, Qingyue, wanita hamil di atas 30 itu berbahaya kan? Tante, sebenarnya. Ini cuma formalitas, cepat atau lambat sama aja. Urusan ini, dengerin aku nanti. Kalau badanmu udah pulih, panggil juga orang tuamu. Kita rembukan baik-baik. Qingyue, kamu gak apa-apa kan? Bu, ada yang bisa kami bantu? Qingyue, kalau kamu gak sibuk temui Cheng Xin, dia sekarang. Sejak kamu dan Cheng Xin bertengkar, di rumah dia cuma mabuk-mabukan atau nggak makan minum, cuma nangis di sofa. Aku dan ibunya cuma punya dia satu-satunya. Kalau dia kenapa-napa, kami berdua. Maaf, Paman. Aku sudah putus dengan Cheng Xin. Sekarang aku cuma mau jalani hidupku sendiri. Aku nggak mau diganggu lagi. Aku juga nggak mau ganggu dia lagi. Kok kamu tega banget sekarang? Kalau dulu kamu nggak membatalkan pernikahan, keluarga kami nggak akan begini. Dan Cheng Xin nggak akan semenderita ini. Kalian berdua sudah lihat sendiri perbuatan Cheng Xin. Bukannya aku nggak pernah kasih dia kesempatan, tapi dia terus-terusan menginjak harga diriku. Apa? Aku memang pantas diperlakukan seperti itu? Qingyue, maksudku bukan begitu. Aku cuma minta kamu menasihati dia lagi. Dia, kamu juga perempuan. Kalau paman di depanmu bersikap dingin dan acuh, memata sama perempuan lain. Bahkan di hari pernikahanmu tidur dengan perempuan lain. Apa kamu bisa memaafkannya? Qingyue, bagaimanapun juga, kamu dan perusahaan bisa berkembang sampai sekarang. Dia setidaknya ada jasanya. Apa? Kamu tega lihat dia hancur begitu saja? Maaf ya, aku nggak bisa bantu. Ada urusan lain. Aku pergi dulu. Qingyue. Tante, ini ngapain sih? Qingyue, aku tahu Cheng Xin benar-benar salah sama kamu. Aku sama pamannya gagal mendidik dia. Ini semua salah kami. Aku mohon kasihanilah aku yang sudah tua. Aku gak bisa biarin Cheng Xin hancurkan dirinya sendiri, Qingyue. Qingyue, aku sama. Tantemu kesini, gak ada maksud lain. Cuma mau kamu bicara sama Cheng Xin. Selesaikan semua masalah. Kalian kan gak ada apa-apa lagi. Aku sama tantemu. Dari dulu selalu berharap kalian berdua bisa bersama. Neki mungkin. Aku sama Yang sudah kenal bertahun-tahun. Dia selalu perhatian dan suka sama aku. Dulu kupikir dia cuma anak kecil yang main-main. Tapi setelah dekat dengannya akhir-akhir ini, aku rasakan kebebasan dan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan. Kurasa, inilah cinta sejati. Terus Cheng Xin gimana? Dia orang yang sangat penting dalam hidupku. Juga kenangan yang gak akan kulupakan. Aku doakan dia bisa dapat hidup baru. Ada urusan. Aku pergi dulu. Ngapain dasar bocah? Ajak aku kesini mau apa? Khusus disiapin buat kamu. Ayo. Ngapain kamu bawa aku kesini? Bawa aku kesini buat... Ayo cepat. Ayo. Jalan pelan-pelan. Makasih, aku bakal temani kamu selalu. Temani kamu.
Kamu masih ingat pertama kali kamu main sama aku di sini? Sejak saat itu, aku sudah putuskan. Meski nggak bisa nikahin kamu, aku akan tetap di sampingmu. Dick, janji harus ditepati. Wisma. Kenapa sama aku? Kamu nggak pernah setercium itu? Kenapa nggak jadi? Bujalah. Ayah, baru saja kita bikin heboh di pesta pernikahan. Kamu nggak takut omongan orang? Yang penting aku sama kamu. Aku nggak peduli omongan mereka. Biarin aja. Kak, no, don't. Nama apa sih? Kita berdua juga publik figur. Apalagi kamu punya nama besar di Wall Street. Banyak yang iri. Halo sampai tersemar gara-gara ini. Aku jadi orang berdosa dong. Baik, ikut kamu. Oh iya, besok jangan beli makan siang. Nggak cocok. Aku ganti tempat lain. Nggak usah, aku mau masakanmu. Kak, mending bunuh aku aja. Ya sudah, besok nggak bawa jangan jemput aku. Ini ngapain? Cepat bangun. Xingyu, aku salah. Selama ini aku sombong, hidup dalam perhatianmu. Pikir apapun yang kulakukan. Pikir selama aku di sisimu, kamu pasti maafkan aku. Nganggap perhatianmu sebagai modal. Beberapa hari ini aku terus mimpi masa lalu kita, Xingyu. Kamu bisa bangun dulu. Ini memalukan. No, don't. Dengar dulu. Selama ini aku pikir kejayaan Chance Group buatan. Kamu yang butuh aku, gak bisa hidup tanpa aku. Tapi sekarang aku baru sadar. Yang benar-benar gak bisa lepas. Itu aku. Ada yang lain? Kalau nggak ada, aku pergi dulu. Selama ini keangkuhanku yang menyakitimu. Semua pengertian dan toleransimu padaku. Bukan sebagai modal bangkok. Aku benar-benar sadar salahku. Aku nggak punya batas, nggak boleh pacaran sama kamu. Tapi main sama perempuan lain. Astaga, kukira ini lamaran. Ternyata kau ini selingkuh. Keterlaluan banget. Kau kayak gini, jangan dimaafkan. Makin kamu kasih muka, makin dia nggak tahu diri. Ayah, Dengar semua kan? Perasaan yang hilang. Bagaikan segenggam pasir yang lolos dari tang. Apa menurutmu perasaan ini masih bisa kembali? Tapi memang kamu harus minta maaf. Tapi yang perlu kamu minta maaf gak cuma aku. Dulu waktu sama aku, kamu lebih milih Zhou Ruyan dan mengabaikan kesempatan yang kuberi. Setelah kita pisah, Zhou Ruyan memanjakanmu habis-habisan. Bahkan rela berbuat kriminal demi kamu. Apa kamu pernah meliriknya? Meski dia berbuat banyak, tapi dia bukan kamu. Dia juga sayang padamu. Kamu tahu perasaanku dan Zhou Ruyan padamu. Tapi setiap kali kamu pilih mengabaikan, kamu cuma menikmati peran lain padamu. Yang kamu cintai cuma dirimu sendiri. Sini! Ku mohon maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Bocah, dari mana saja akal-akalanmu ini? Aku bilang, kalau kamu bikin aku kaget, aku nggak akan maafin kamu. Mana berani? Ayo. Udah, sampai sini aja. Buka penatap matanya. Ngapain sih suka bikin ulah? Aku bilang, kapanpun aku akan selalu di sisimu. Karena kecil harus menepati janjinya. Nikahi aku, biar aku bisa selalu di sampingmu. Kak Qingyu, setuju aja deh. Dan sangat mencintaimu, Kak. Nika! Sejak kamu membiayai aku ingin tetap di sisimu. Kamu selalu bilang tunggu aku besar. Pikirkan dulu. Sekarang aku sudah besar. Pikiranku adalah terus mengganggumu di sisimu. Boleh? Kak seperti ini. Kalau aku nggak perlu diatur lagi oleh. Sudahlah. Ini ide kamu hari ini.
Nanti malam pulang. Lihat bagaimana aku menghukum. Hari ini kita minum sampai puas. Semua traktiran aku. Cheers. Cheers! Haha! Baru tahu. Yang paling beruntung sebenarnya adalah aku. Akulah yang kehilangan kau.